Eh, Nama saya Rasa Kristiani, mahasiswa S1 akuntansi kelas 02 Sakya 016. Saya dan teman saya Raina Patricia berkesempatan untuk membuat materi untuk mata kuliah statistika deskriptif pertemuan 3 dan 4 dan mempresentasikannya. Teman saya Raina sudah membuat materi ini dan saya izin untuk membawakannya dan mempresentasikannya kali ini. Oke, untuk bab 3 itu tentang populasi dan variabel penelitian. Untuk populasi dan sampel A, dikatakan populasi yaitu suatu wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek di mana mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan selanjutnya akan ditarik suatu kesimpulan. Contoh populasi yakni jumlah mahasiswa yang ada di suatu perguruan tinggi. Jadi populasi itu sendiri kayak kumpulan dari suatu objek-objek, orang, benda-benda yang kita teliti. Lalu ada sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi, yaitu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel yang diambil dari populasi harus bisa bersifat representatif, artinya bisa mewakili sebagai data yang akan diteliti. Contoh sampel yakni sebagian dari jumlah mahasiswa yang ada di suatu perguruan tinggi. Lalu yang kedua itu ada teknik sampling. Untuk teknik sampling itu ada A, probability sampling, dan B itu ada non-probability sampling. Untuk probability sampling artinya adalah teknik pengambilan sampel di mana memberikan peluang yang sama untuk setiap bagian populasi yang akan dipilih menjadi sampel penelitiannya. Teknik sampel ini dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama ada simple random sampling, yang kedua ada proportionate stratified random sampling, kalau yang ketiga itu ada di proportionate stratified random sampling, dan yang keempat itu ada cluster sampling. Untuk non-probability sampling sendiri adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang yang sama untuk setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik ini juga dibagi menjadi beberapa jenis sampling, akan dipaparkan sebagai berikut. Yang satu itu sampel sistematis, lalu yang kedua itu sampel kuota, yang ketiga itu sampel insidental, yang keempat itu sampel push-positive, yang kelima sampling jenuh, dan yang keenam itu snowball sampling. Yang ketiga itu variabel penelitian. Untuk variabel penelitian sendiri adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang bisa ditetapkan oleh peneliti untuk bisa dipelajari sehingga memperoleh informasi yang dapat ditarik kesimpulan. Ada beberapa macam variabel penelitian. Yang pertama itu variabel independen, lalu variabel dependen, variabel moderator, variabel intervening, dan variabel kontrol. Untuk variabel konstanta dan variabel, konstanta merupakan suatu lambang untuk menyatakan objek yang sama secara keseluruhan. Sebagai contoh, konsep konstanta adalah tipe ideal keluarga dalam birokrasi maupun revolusi. Untuk konsep yang kedua adalah variabel, artinya sesuatu yang merupakan unsur dalam menentukan perubahan tertentu. Sebagai contoh misalnya pengukuran kepadatan penduduk ataupun yang lainnya. Dalam ruang lingkup ilmu sosial, penelitian lebih dikerahkan pada konsep variabel, maksudnya pemahaman terhadap perubahan itu sendiri. Lalu untuk variabel kuantitatif dan kualitatif itu merupakan jenis data yang kita nilai ya teman-teman. Yang untuk variabel kuantitatif sendiri itu variabel yang hasil dari pengamatan itu dapat bervariasi dalam hal jumlah. Tentunya dalam melakukan suatu penelitian yang termasuk dalam variabel kuantitatif adalah angka kelahiran, angka kematian, angka penduduk Indonesia, dan sebagainya.
Lebih sederhana lagi, misal variabel usia, tinggi badan, berat badan, ataupun yang lainnya. Singkatnya, variabel kuantitatif ini variabel yang diukur dalam satuan angka ya teman-teman. Lalu yang kedua itu ada variabel kualitatif, keterbalikannya dari si kuantitatif. Variabel ini hasil pengamatan itu berubah bervariasi dalam jenis, bukan jumlah atau tingkatan. Sebagai contoh, variabel cara pengolahan sampah, status perkawinan, jenis agama, dan lain-lain. Variabel kualitatif itu unik, tidak bisa dirubah ke angka. Maksudnya adalah simbol angka dan variabel ini hanya digunakan untuk kebutuhan identifikasi. Nah, variabel kualitatif ini mudahnya itu kita dapat ingat kalau kualitatif itu yang diingat dan yang kita nilai itu dalam satuan mutu ya. Jadi dalam kualitas. Kalau misalkan tadi kuantitatif itu dalam bentuk angka, sedangkan kualitatif itu dalam bentuk mutu. Itu teman-teman. Lalu ada di dalam variabel kuantitatif itu dapat dijabarkan ada dua variabel lagi di dalamnya. Yang pertama itu ada variabel diskrit, lalu yang kedua itu ada variabel kontinu. Untuk variabel diskrit di sini adalah variabel yang bersifat kuantitatif di mana jumlah nilai atau suatu kategori yang bisa dihitung dan bentuknya adalah bilangan bulat. Contohnya itu kayak kalau variabel diskrit kayak jumlah siswa di dalam satu kelas, jumlah karyawan di dalam suatu perusahaan. Nah, kenapa seperti itu? Karena misal kayak di dalam satu kelas itu orang dalam jumlah satuan bulat, seperti kayak ada 1 orang, 2 orang, 3 orang, dan tidak ada satuan desimal seperti kayak 1,5 orang, 2,5 orang, itu nggak ada ya teman-teman, karena orang itu tidak bisa dinilai dalam bentuk desimal. Nah, yang kedua itu ada variabel kontinu. Variabel kontinu itu artinya suatu variabel yang bersifat kuantitatif di mana hasil pengamatannya adalah salah satu dari keseluruhan dari satu garis interval. Nah, untuk si variabel kontinu ini justru kebalikannya dari variabel diskrit. Untuk variabel kontinu itu dia bisa dijadikan dalam bentuk desimal. Contohnya itu kayak tinggi badan, berat badan. Kan untuk kayak tinggi badan sendiri bisa dalam bentuk 160, sekian, 161, sekian, dan sebagainya ya teman-teman. Lalu kita masuk ke skala pengukuran data. Untuk skala secara garis besar itu skala bisa diartikan suatu titik atau garis yang berderet dan mempunyai jarak yang sama. Sedangkan pengukuran sendiri adalah suatu proses yang bersifat deduktif di mana seorang peneliti awalnya bersifat konstruk, ide maupun konsep, kemudian mampu menyusun alat ukur dengan mengamati secara empiris. Lalu untuk skala pengukuran adalah suatu aturan yang digunakan dalam mengkualifikasikan jenis data dalam suatu pengamatan variabel. Nah, ini nih penting karena perbedaan data pengaruh dalam memilih uji dan alat dalam statistik. Jika ada hasil yang tidak sesuai, yaitu antar skala pengukuran terhadap alat uji statistik yang digunakan dalam penelitian, maka akan dihasilkan kesimpulan yang bias gitu di hasil penelitian kita nantinya. Untuk skala ini terbagi jadi 4. Yang pertama itu ada nominal, lalu yang kedua ordinal, lalu yang ketiga interval, dan keempat itu ada rasio. Nah, yang pertama ini skala nominal ya. Skala nominal itu memungkinkan peneliti untuk dapat menempatkan subjek dari beberapa kategori atau kelompok tertentu. Biasanya digunakan untuk mengklasifikasikan sesuatu hal tetapi tidak memiliki arti, seperti profesi, jenis kelamin, agama, dan lain-lain. Untuk skala pengukuran ini adalah skala pengukuran yang paling rendah ya. Variabelnya itu berskala nominal adalah variabel kualitatif yang kategorinya tidak memiliki ukuran implisit. Walaupun kadang-kadang kita memberikan nilai numerik, tapi nilai itu nggak ada artinya ya. Contohnya itu kayak jenis kelamin, itu variabel yang terdiri dari 2 kategori, yaitu perempuan dan laki-laki. Bisa dinyatakan dengan angka, yaitu 1 untuk perempuan dan 2 untuk laki-laki. Artinya bukan berarti anak laki-laki lebih baik atau lebih besar dari perempuan ya. Misal biasanya untuk
ini tuh tidak menerangkan dalam ukuran atau tidak dapat dirankingkan untuk data skala nominal ini. Lalu yang kedua itu ada skala ordinal. Nah, ordinal atau ordinal scale di sini dimaksud dengan skala yang tidak hanya mengkategorikan variabel dengan menunjukkan perbedaan antara berbagai kategori, tapi harus diurutkan ke beberapa cara. Untuk skala ordinal ini mampu memberikan informasi mengenai jumlah yang relatif karakteristik berbeda, baik dimiliki oleh objek maupun individu tertentu. Skala ordinal pada umumnya banyak menggunakan skala Likert. Skala Likert sendiri nanti kita akan bahas ya, teman-teman. Itu di part selanjutnya. Contohnya itu pada sebuah penelitian mengenai tingkat kepuasan kepemilikan mobil merek ABCD, peneliti memberikan pernyataan sebagai berikut. Saya merasa puas dengan fasilitas mobil ini. Pilihan jawaban ada 4. Sangat puas, puas saja, tidak puas, ataupun sangat tidak puas. Atau kayak contoh lain, apakah mahasiswa Universitas Pamulang puas dengan fasilitas yang ada di kelas mereka saat ini? Yang pertama itu bisa kita ukur keterbalikannya ya. Yang nomor 1 itu bisa sangat tidak puas, tidak puas. Untuk nomor 2, lalu nomor 3 itu puas, lalu yang keempat itu sangat puas. Seperti itu. Lalu yang ketiga itu ada skala interval. Untuk skala interval atau interval scale dalam hal ini merupakan skala yang mempunyai karakteristik yang sama yang dimiliki oleh skala nominal dan skala ordinal, dengan tambahan di mana dengan interval yang tetap akan memungkinkan untuk melakukan operasi aritmatika tertentu terhadap data yang dikumpulkan dari responden tersebut. Contohnya itu pada suhu udara, artinya apabila udaranya adalah tinggi yaitu 30 derajat Celcius, tetapi hari sebelumnya hanya 24 derajat Celcius, maka bisa dinyatakan bahwa hari ini lebih panas daripada hari sebelumnya. Dapat juga mengatakan bahwa hari ini lebih panas 6 derajat daripada hari sebelumnya. Lalu yang terakhir itu ada skala rasio, seperti dipaparkan di atas, bahwa skala interval dibatasi dengan tidak adanya nilai 0 yang bermakna. Sebaliknya skala rasio itu memiliki nilai 0 yang bermakna. Dalam hal ini, karena skala rasio memiliki nilai 0 yang bisa menyatakan bahwa tidak adanya suatu jumlah yang bisa diamati dalam suatu variabel, teman-teman. Jadi kayak mempunyai sifat skala interval ditambah satu sifat, yaitu memberikan keterangan tentang nilai absolut dari objek yang diukur. Skala rasio adalah skala pengukuran yang ditunjukkan pada hasil pengukuran yang bisa dibedakan, diurutkan, mempunyai jarak tertentu, serta dapat dibandingkan. Nah, ada beberapa yang perlu kita perhatikan mengenai keempat skala pengukuran tersebut itu. Nomor 1, untuk variabel yang bersifat kualitatif, semestinya harus selalu diukur menggunakan skala nominal. Hal ini karena interpretasi kuantitatif tidak bisa dilakukan pada jenis ini. Lalu untuk skala ordinal, skala interval maupun skala rasio merupakan skala yang sesuai untuk variabel kuantitatif. Tetapi setiap skala tersebut mempunyai variasi dalam derajat penggambaran besaran suatu variabel tersebut. Untuk skala ordinal sendiri memiliki paling sedikit informasi. Hal ini karena ordinal hanya menunjukkan suatu peringkat dari kategori tertentu. Untuk skala interval yang bisa digunakan untuk menetapkan jarak antara dua kategori, namun letak titik awal dari skala ini tidak diketahui. Untuk skala rasio merupakan skala yang variabel bersifat kuantitatif, paling informatif. Dalam hal ini, titik awal dalam suatu pengukuran sudah diketahui sehingga bisa melakukan suatu perbandingan. Nah, berikut ini merupakan contoh penerapannya untuk skala pengukuran variabel ya. Yang kolom pertama itu ada nama, lalu jenis kelamin, perilaku atau sikap, ujian, peringkat, dan huruf mutu. Untuk nama ini merupakan nama siswa di dalam satu kelas. Untuk jenis kelamin ini menggunakan skala nominal, yaitu pendataan antara laki-laki dan perempuan.
Untuk perilaku atau sikap itu menggunakan skala interval karena dari sikapnya itu dari 20 sampai 80. Untuk ujian itu menggunakan skala rasio ya, karena dia nilai dalam bentuk nilai yang sudah pasti dan dapat diukur. Lalu untuk peringkat itu dia menggunakan skala ordinal, dan untuk huruf mutu dia menggunakan skala ordinal, yaitu A sampai F. Macam-macam skala pengukuran untuk alat instrumen dalam angket atau kuesioner dengan pendekatan itu ada skala Likert, skala Goodman, skala semantik diferensial, dan skala Truth. Tadi kita udah dengar dikit tentang skala Likert ya teman-teman. Nah, apa sih skala Likert itu? Untuk skala Likert di sini digunakan untuk mengukur persepsi, sikap maupun pendapat seseorang mengenai fenomena sosial yang akan diteliti. Dalam skala Likert sendiri, variabel yang akan diukur harus dijabarkan melalui beberapa indikator variabel. Indikator yang menjadi sangat penting karena dijadikan sebagai tolak ukur dalam penyusunan item instrumen yang berupa pernyataan atau pertanyaan untuk diteliti. Lalu yang kedua itu ada skala Goodman. Tipe skala kedua adalah skala Goodman. Nah, skala pengukuran dengan Goodman ini didapatkan pada jawaban yang tegas, yaitu ya dan tidak atau benar dan salah. Nah, dalam hal ini dengan menggunakan skala Goodman, maka data yang akan diperoleh merupakan data interval atau data rasio dikotomi. Dalam hal ini adalah dua alternatif. Untuk yang ketiga adalah skala Thurston. Memang masih belum banyak dilakukan dengan skala Thurston ini ya teman-teman. Dalam hal ini skala Thurston tidak menyarankan untuk pengajuan pernyataan terlalu banyak. Untuk skala Thurston diperkirakan butir pertanyaan atau pertanyaannya itu hanya 5-10 butir. Lalu yang terakhir ini ada skala semantik diferensial. Untuk skala keempat ini merupakan salah satu skala faktor yang akan dikembangkan untuk menganalisis dua permasalahan. Di antaranya itu adalah pengukuran populasi dan multidimensional serta pengukuran dimensi yang belum diketahui. Lalu kita ada perbandingan data. Dalam membandingkan sesuatu biasanya dilakukan dengan pembagian atau pengurangan, tidak terkecuali dalam membandingkan sebuah data. Pada perbandingan datanya kita akan dibahas mengenai ukuran relatif, yaitu itu sebagian hasil dari suatu perbandingan dengan dua skala pengukuran. Yang pertama itu ada rasio. Rasio merupakan suatu ukuran dalam hal ini untuk membandingkan jenis yang seringkali digunakan dalam perbandingan antara dua kelompok data. Sebagai contoh, jika di tahun 2018 jumlah mahasiswa di akuntansi mencapai 30.280 mahasiswa dan jumlah dosen mencapai 950 dosen, hal ini berarti beban setiap dosen mampu mendidik 31,87 mahasiswa. Lalu kita bulatkan, setiap dosen beban mendidik, setiap dosen mampu mendidik sebanyak 32 mahasiswa. Yang kedua itu ada proporsi. Untuk proporsi merupakan bentuk khusus dari suatu skala rasio, karena pada perhitungan proporsi, suatu pembagi merupakan jumlah elemen yang ada pada data pertama dan data kedua. Contohnya ini, pegawai wanita umur 17-24 tahun dalam perkotaan yaitu 0,534, dibulatkan menjadi 0,53. Hasil ini dapat dari membagi jumlah pegawai umur 17-24 tahun yaitu 120 terhadap jumlah semua pegawai anak umur 17-24 tahun. Berarti pegawai wanita 120 dan pegawai pria adalah 103. Jumlah pegawai anak 221. Hal ini artinya bahwa 0,53 dari seluruh pegawai anak yang umurnya 17-24 tahun merupakan wanita. Lalu yang C itu ada presentase. Jika diharap
dihadapkan pada angka yang dibentuknya adalah pecahan atau bilangan desimal, terkesan susah dan tidak menarik. Untuk itu ada solusi sebagai alternatif lain dalam perhitungan perbandingan data, yaitu presentase. Apabila proporsi mempunyai rentang nilai yaitu antara 0 sampai 1, maka presentasi mempunyai rentang nilai antara 0 sampai 100. Dengan cara perhitungan persentase, maka sama halnya dengan cara perhitungan proporsi, hanya saja dalam persentase hasil untuk perhitungannya harus dikali dengan 1. Sebagai contoh, presentasi pegawai wanita dengan umur 17 sampai 24 tahun di Desa Monopoli untuk tahun 2017 adalah 39%. Ini diperoleh dari membagi jumlah pekerja wanita dengan seluruh pekerja, yaitu 1.423.290 dengan 560.840. Lalu yang terakhir itu ada RATS, yaitu tingkat atau angka. Dalam metode perbandingan data, kebalikan dari angka kematian bayi adalah angka kelahiran sesuai dengan usia. Nah, hal ini menunjukkan bahwa banyaknya angka kelahiran per 1.000 wanita dari golongan usia tertentu. Untuk perhitungan RATS dapat dilakukan dengan cara membagi jumlah munculnya peristiwa yang dimaksud terhadap seluruh jumlah yang mungkin muncul untuk kejadian tersebut. Nah, sekian presentasi dari kami. Untuk itu, saya dan Raina mohon maaf atas jika kurang berkenan dengan materi dan ada kesalahan dalam penyampaian, kekurangan atau kelebihannya. Kami mohon maaf karena kami sadari bahwa ilmu kami masih belum cukup banyak untuk membawakan materi ini secara mendetail ya teman-teman. Semoga video ini dapat memberikan manfaat buat para penonton yang menyaksikan video ini. Sekian dari saya, izin pamit. Salam dari Raina Patricia selaku penyusun materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.